Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kembali dalam program Bedah Buku, dan kali ini pemirsa, bedah buku atau buku yang akan kita bedah yaitu kitab Syarah Bulughul Maram. Nah, kitabnya ada di hadapan kita semua. Ya, kita bisa melihat ini adalah buku Syarah Bulughul Maram dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan melihat bagaimana kelebihan-kelebihan dari buku ini dan juga pembahasan tentang buku ini bersama narasumber kita yaitu Al-Ustadz Dr. Abdul Rashid Hafizahullah Ta'ala. Sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, taib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ustaz, kita hari ini akan membedah buku nih Ustaz. Tentunya ini juga bagi pengetahuan untuk sahabat keluarga muslim di rumah yang mengenai buku Syarah Bulughul Maram. Betul. Terutama bagi penuntut ilmu ya, yang menuntut ilmu tentang hukum-hukum Ustaz ya. Betul, ya. Nah, ini tentunya salah satunya ada buku Syarah Bulughul Maram dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nah Ustaz, yang pertama kali nih Ustaz, kita akan mendengarkan penjelasan dari antum mengenai secara global buku ini buku tentang apa nih Ustaz? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini bersama kita sekarang ada sebuah karya yang sangat luar biasa, yaitu Syarah Bulughul Maram. Ini sebuah karya atau sebuah prestasi yang memukau ya, yang dilakukan atau dipersembahkan oleh 3 ustadz yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, dan juga Ustadz Fathur Rabbani bin Yazid Jawas. Jadi Syarah Bulughul Maram ini adalah tentang hadithul ahkam, hadis yang berbicara tentang masalah hukum. Ya, akan dijelaskan di sana nanti, mulai daripada tentang tentang toharoh, tentang sholat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah buku yang yang sangat penting ya, yang sangat memiliki kedudukan yang sangat sangat tinggi bagi seorang muslim, bahwa dia memang harus melihat dan mempelajari buku yang satu ini, apalagi disyarahkan oleh asli orang Indonesia ya, Syarah Bulughul Maram. Begitu. Karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini adalah buku syarahnya Ustadz ya? Berarti syarahnya. Udah dijelaskan, bahkan ini dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz kita nih Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Kita bangga dengan mereka ini. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, Ustadz, kita akan mereview dulu nih Ustadz. Mereview buku ini ya, dari jilidnya berapa, kemudian halamannya berapa, lain sebagainya. Nah Ustadz, kita review dulu nih Ustadz mengenai buku ini. Buku ini tentunya sahabat keluarga muslim di kesempatan yang berbahagia ini, penerbitnya adalah Pustaka Imam Syafi'i Ustaz ya? Iya betul, Pustaka Imam Syafi'i. Mereka punya moto penerbit penebar sunnah. Iya, Masya Allah. Penerbit penebar sunnah ya. Masya Allah. Iya, dan tentunya sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, ini penulis aslinya Ibnu Hajar Ustaz ya? Iya, jadi Bulughul Maram itu sendiri kan
karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya. Tapi syarahnya ini karya ustadz kita ini. Masya Allah. Berarti Begitu. dijelaskan gitu. Betul, betul. Ini syarahnya begitu. Jadi perlu juga kita infokan sedikit, kita jelaskan sedikit ya. Biasanya kalau asatidzah kita yang selama ini beredar adalah terjemahan. Terjemahan daripada syarah-syarah yang sudah disyarahkan oleh para ulama. Iya. Begitu ya. Seperti umpamanya Subulus Salam, Iya. begitu juga umpamanya Minhatul Alam dan tapi itu biasanya kalaupun di Indonesia kan itu terjemahannya saja. Iya. Jadi alih bahasa saja. Tapi yang ini memang syarah, Iya. syarahnya sendiri. Gitu. Jadi bukan hasil terjemah. Betul. Begitu. Berarti secara tidak langsung Ustadz, mereka kan orang Indonesia nih Ustadz, Betul. syarahnya. Berarti semakin tahu juga Ustadz kondisi dan kemudian mungkin nanti bagaimana cara menuangkan untuk Iya. orang Indonesia sendiri. Jadi memang berbeda dia kalau kita baca terjemahannya dengan yang syarahnya ini gitu. Karena kalau terjemahan itu kan ahli bahasa saja. Iya, betul. Ini memang syarahnya ya langsung dari orang kita sendiri. Iya. Gitu, orang Indonesia asli. Masya Allah. Ini kan buku tebal Ustadz. Ya, Dan bahkan ada 5 jilid nih. betul. Kalau dari cetakan Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i ya. Iya, Masya Allah. Ini cetakan pertama ini pada tahun 2021. 21 iya. Iya, Masya Allah. Nah Ustadz, mungkin kita harus tahu juga Ustadz mengenal penulis ini Ustadz, sedikit nih Ustadz. Iya. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, Syarah Bulughul Maram ini, sekali saya sampaikan ini bukan terjemah ya. Ini kadang-kadang kalau mendengar syarah ini kayaknya terjemah, bukan terjemah. Ini memang syarah langsung oleh para asatidzah kita yang 3 orang ini. Jazakumullahu khairan. Pertama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizahullah. Kemudian Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, hafizahullahu ta'ala. Kemudian Al-Ustaz Fathur Rabbani bin Yazid Jawaz, hafizahumullahu ta'ala. Jadi ketiga ustadz-ustadz kita ini saya kira tidak tidak asing ya, gitu ya. Sudah terkenal dan sudah banyak ya durus yang mereka lakoni ya, baik di media sosial maupun juga secara langsung ya, terjun ke daerah-daerah. Bahkan mereka terkenal sebagai penulis ya, dan juga sebagai dai ya, sebagai mubalik, sebagai asatidzah yang bermanhaj salaf. Dan memang kita semestinya kita memberikan perhatian ya yang lebih terhadap asatidzah kita ini, karena di samping mereka berceramah ya, di samping mereka juga menulis dan karyanya ini yang sangat luar biasa ini. Ini kan nggak sedikit Ustaz. Betul. Ini ada 5 jilid ya. Ya memang saya kira tebalnya ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa asatidzah kita ini dalam mensyarahkan juga tidak asal. Dari sini memang ada keseriusan kan gitu, ada kesungguhan yang sangat luar biasa daripada asatidzah kita ini. Jazahumullahu khairan. Masya Allah, luar biasa. Berarti Ustaz, salah satu kelebihannya juga kan kalau pensyarahnya makin banyak, fikroh-fikroh atau pikiran-pikiran yang tertuang. Betul. Jadi semakin semakin banyak pensyarahnya ini kan semakin komprehensif, semakin lengkap dia, karena mungkin satu dengan yang lain ya saling melengkapi. Mungkin Ustaz Yazid di sini, Ustaz Abu Ihsan di sini, Ustaz Fathur Rabbani di sini. Jadi ibaratkan suatu vitamin itu, suplemennya itu udah lengkap. Dari istilah orang dalam makanan 4 sehat 5 sempurna itu sudah kayaknya sudah ada. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini buku yang luar biasa ini di tangan saya pemirsa, buku jilid pertama. Ini jilid pertama aja sudah sampai sekitar 666 halaman. 600-an lebih ya, luar biasa. Berarti ini tentunya sangat perlu untuk dimiliki, terutama bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu. Ustaz, betul. Nah Ustaz, kemudian kita review lagi ini buku yang tentunya luar biasa. Dari covernya aja udah hard cover ya. Covernya itu udah mantap gitu. Betul, udah emang menarik emang. Iya, udah menarik. Kemudian ini di sini tentunya lengkap nomor-nomornya di belakang. Sebagaimana ini buku memang bukan buku istilahnya
abal-abal lah Betul. gitu ya. Ini memang ini resmi, cetakannya ini kan resmi, cetakannya dan ada ISBN-nya juga. Iya. Nah, jadi memang ini tidak asal saja, ini terdaftar dalam negara gitu. Iya, Masya Allah. Nah Ustadz, kita lebih mengenal lagi nama penulis langsungnya nih. Iya. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ini siapa nih Ustaz? Iya, jadi Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani adalah seorang seorang alim ya, seorang yang bermadhab Syafi'i dan beliau adalah orang yang sangat dikenal kuat ya dalam ilmu syar'inya. Terutama beliau ini terkenal ketika kemampuan beliau ya mensyarahkan Sahih Bukhari. Masya Allah. Sahih Bukhari yang dikenal dengan Fathul Bari. Lebih banyak ya? Ya? Lebih banyak. Lebih banyak lagi itu Sahih Bukhari dan beliau mensyarahkannya lebih kurang itu 25 tahun. Ya, 25 tahun dan dianggap bahwa Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sebuah syarah yang monumental dan sangat berkelas karena memang banyak syarah Sahih Bukhari itu, tetapi Syekh Albani rahimahullah sendiri mengatakan bahwa syarah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sebuah syarah yang sangat tinggi ya, sangat luar biasa dan merupakan puncak daripada syarah Sahih Bukhari sampai hari ini begitu. Dan beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita lihat beliau ini hidup itu di tahun ya, beliau lahir 1773 Hijriah dan wafat 852 Hijriah. Jadi wafat beliau di abad ke-9, lahir beliau di abad ke-8 dan dianggap sebagai abad ulama pertengahan. Ya, pertengahan lah begitu kira-kira ya. Dan beliau adalah seorang yang bermadhab Syafi'i dan beliau sangat banyak punya karya ya. Jadi bukan hanya karyanya tadi itu Fathul Bari, ini juga Bulughul Maram dan Bulughul Maram juga banyak ya disyarah oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan beliau dan kesungguhan beliau dalam menulis sebuah buku dan ini tidak diragukan lagi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masya Allah. Tadi Ustaz menyebutkan madhab beliau adalah madhab Syafi'i. Berarti ini lebih cocok lagi Ustaz ya untuk di kalangan terutama mayoritas di Indonesia. Betul, gitu, betul. Iya, Masya Allah luar biasa. Berarti terus bagi para asatidzah yang ingin memberikan ilmunya kepada para jamaahnya ini cocok Ustaz. Iya, sudah ibarat kata orang ibarat botol ketemu tutupnya. Iya, udah klop gitu udah klop gitu kan. Jadi kan kaum muslimin di Indonesia ini selalu menyandarkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya, kita bangga dengan karya beliau ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dan tentu juga kita bangga dengan syarah yang keluar hari ini ya pada saat ini. Yang sudah berada di hadapan kita adalah syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarahnya tentu disampaikan oleh 3 asatidzah tadi. Nah, demikian. Baik, Masya Allah luar biasa. Menarik dan sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan membahas kembali tentang buku ini. Namun kita harus tahan terlebih dahulu nih Ustaz. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap dalam program Bedah Buku. Ya baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua ini dalam program Bedah Buku dan kita akan tentunya membedah buku Syarah Bulughul Maram. Kita sudah menyebutkan identitas buku ini dan kita akan lanjutkan tentang buku Syarah Bulughul Maram ini. Baik Ustadz, setelah kita mereview tadi ini Ustadz tentang buku Syarah Bulughul Maram ini, kira-kira nih Ustadz, seberapa penting Ustadz bagi kaum muslimin umumnya mempelajari pelajaran yang ada di kitab ini nih Ustadz? Ya, jadi begini, kita ini kan wajib ya menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dikatakan
Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Iya. Penuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, salah satu cara kita ya untuk mendapatkan ilmu ya dengan cara belajar. Salah satunya adalah belajar hadis seperti ini. Nah, ini syarah luar biasa ini, syarah Bulughul Maram ini, karena dia berbahasa Indonesia langsung. Dan yang mensyarahkan juga orang Indonesia gitu. Lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Karena memang biasanya kalau syarah ini, syarah Bulughul Maram ini kan terjemahan. Ini bukan terjemahan. Jadi langsung dia memang. Gitu ya. Jadi ini, meskipun para asatijah yang 3 orang ini, jazakumullah khairan, itu mengutip memang dari syarah-syarah ulama yang lain itu soal itu nggak apa-apa, biasa itu kita mengutip kan. Begitu. Tapi intinya bahwa keistimewaannya ini mudah. Mudah bagi penuntut ilmu ya, apalagi dengan kondisi kita sekarang, orang kadang-kadang waktu untuk menuntut ilmu juga payah. Ya, kemudian juga kondisi bahasa juga sulit gitu kan. Nah, kalau ditawarkanlah kitab aslinya kan berat. Ya, kalau Bulughul Maram itu saja atau syarahnya yang berbahasa Arab, nah ini kan sulit. Tapi ini sudah ada di hadapan kita, ibaratkan makanan itu sudah ada di depan, siap saji, sudah siap saji, tinggal dimakan. Nah, masalahnya mau nggak makannya? Iya, betul. Kan gitu. Karena semuanya udah lengkap. Minumnya sudah, makannya sudah, sendoknya udah. Kalau yang pakai sendok, cuci tangannya sudah lengkap. Gitu kalau mau cuci tangan, ya. Jadi ini sudah. Jadi ini apa namanya ini? Sebuah kesempatan dan peluang emas bagi kita yang ingin mempelajari ilmu agama melalui belajar kitab ini. Nah, karena begini, kitab ini mudah sebenarnya karena diawali dari toharah. Dari toharah akan dibahas terkait dengan masalah air dulu, kemudian nanti istinja, kemudian juga nanti tentang mandi, najis-najis dibahas. Jadi berurut dia sesuai dengan bab-bab fikih. Demikian. Betul, Masya Allah, luar biasa. Selain pentingnya sudah kita mempelajari dan mudah juga mengajarkannya, Ustaz ya. Ya, jadi karena ini kan bahasa ini kan paling terkendala orang belajar itu kadang-kadang kan di luar ya bahasa. Sementara ini kita sudah selesai kita masalah bahasa. Siapapun yang baca ini bisa gitu. Betul, selama dia orang Indonesia gitu. Dan bisa berbahasa Indonesia. Bisa berbahasa Indonesia, betul. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Baik Ustadz, kira-kira nih Ustadz, mengenai teknik dan juga gaya bahasa yang disampaikan dalam buku ini, kira-kira seperti apa nih Ustadz? Ya, jadi saya kira menarik ya, dari yang disampaikan di sini, bisa dilihat oleh para pemirsa. Ini ada 6 teknik yang mereka buat ya oleh para asatidah ini, jazakumullah khairan. Pertama, tekniknya adalah menulis matan hadis. Matan hadis, kemudian ditakhrij hadisnya. Ditakhrij itu maksudnya diberi komentar hadis ini derajatnya apa. Gitu. Ini sahih atau hasan atau apa. Kemudian kosakata hadis. Jadi semacam kosakata itu mufradat hadisnya itu dijelaskan gitu ya. Ini maknanya ini apa. Jadi semakin membantu kita untuk nanti memahaminya gitu kan. Kemudian syarah hadisnya. Ini syarah yang keempat. Kemudian tangga yang kelima itu intisari hadis. Jadi intisari hadis itu artinya yang dibahas adalah tentang apa kandungan-kandungan hadis. Baru yang terakhir itu biografi perawi. Secara singkat. Gitu. Jadi saya kira ini sebuah terobosan baru ya bagi siapapun yang ingin mensyarahkan ya sebuah kitab ya. Saya kira ini langkah yang cukup bisa dijadikan panduan dan bisa dijadikan ikutan lah dalam mensyarahkan begitu. Karena saya lihat gaya bahasanya juga mudah, alur bahasanya jelas dan sistematikanya itu memang runut dia ya, runut dan berjenjang gitu. Dan ini sangat luar biasa dan saya kira top markotop lah. Begitu kira-kira. Lengkap ya dari matan hadis, kemudian juga takhrij hadis. Takhrij hadis. Kita kemudian, tahu ya derajat hadis ini sebagai seperti apa. Seperti gitu. Apa? Jadi ditakhrij. Jadi artinya begini, kalaupun memang hadis itu dhaif, dia dijelaskan. Mereka jangan jelaskan. Jadi ini tidak kita hanya saja ini hadis. Kadang-kadang kan orang berhujah, ini hadis, ternyata hadisnya dhaif kan nggak bisa dijadikan hujah. Kalau ini hadis sudah diwanti-wanti hadis dhaif, kita pun nggak akan bisa
menjadikan itu hujah, Iya. pasti nanti dibawakan dengan dalil yang lain Iya. untuk memperkuat, kan begitu. Iya betul. Kalau takhrij hadis, Ustadz, yang saya ketahui bahwasanya di buku-buku memang sudah banyak. Tapi ini kosakata hadis juga, Ustadz. Bahkan Iya, hal yang betul. kecil itu, Ustadz. Ini juga tercantum di sini. Jadi memang kosakata hadis ini juga salah satu salah satu cara bagi kita yang memang rindu dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu mudah pada hakikatnya. Iya. Tapi orang memberitakannya seolah-olah bahasa Arab ini macam kita makan batu. Payah. Payah gitu kan. Orang macam makan batu. Jadi saya kira ini adalah sebuah terobosan ya. Bagaimana juga kita di samping kita memahami hadis juga kita memahami bahasa Arab. Iya. Karena Masya Allah. Jadi coba kita buka Ustadz Fatur, kita bisa lihat sebagai contoh umpamanya. Coba kita lihat di halaman halaman 9 sebagai contoh. Iya. Ya. Sebagai contoh. Nah, di sana disebutkan kosakata hadis. Gitu kan? Kita lihat kullataini, 2 kullah. Iya. 2 kullah. Ya kan itu. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dikemukakan ya, Abdah berkata, Muhammad bin Ishaq berkata, al-kullah adalah ba'air, tempayan. Iya. Dan kullah artinya tempat penyimpanan air. Jadi kullah kita kan kullatian, kullah apa sih? Apa gitu ya? Apa sih? Rupanya kullatian itu artinya adalah tempat penyimpanan, tempayan, semacam tempat penyimpanan air. Berarti dijelaskan lebih detail lagi, Ustaz. Iya, jadi kosakata ini membantu kita. Nah, kalau kita lihat sedikit derajat hadis, itu kan di hadis ini sahih. Iya. Lihat. Kita tenang. Tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi. Oh, hadis ini sahih. Kita lihat di halaman 8 sebagai contoh. Iya. Ini hadis ini dhaif. Iya. Jadi kita jujur ini ini Masya Allah ini. Ini Iya. kejujuran amanah ilmiah dari seorang penulis ini sesuatu yang jarang kita temui. Orang kadang-kadang supaya bukunya bestseller gitu kan, udah yang kira-kira kelemahan buku itu nggak dituliskannya. Gitu. Ini kan Masya Allah. Baik, Masya Allah, luar begitu. biasa ya. Ya, kemudian di sini juga syarah intisari hadis, kemudian biografi perawi. Perawi, ya. Nah, Ustaz, setelah kita menyampaikan teknik penulisan dan juga gaya bahasa dari buku ini yang ternyata Masya Allah luar biasa. Nah, Ustaz, kira-kira nih, Ustaz, yang antum sukai dari buku ini apa nih, Ustaz? Pertama, jujur ya, ini kan penulisnya asatidzah kita. Iya. Ini yang saya kenal langsung, Ustaz Abu Ihsan Al-Athari. Iya. Nah, ini saya kenal, kita juga pernah waktu itu mengundang untuk acara pembekalan dai kita waktu saya bertugas di koordinator para dai. Iya. Kalau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meskipun tidak pernah kenal secara langsung, tapi banyak ceramahnya saya kira yang kita ikuti ya. Doroh-doroh yang di YouTube sangat banyak. Kalau Ustadz Fatur Rabbani ini saya kira dari ininya anak beliau sepertinya ini. Anak Yazid, anak Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Begitu. Jadi dari ini saja kan orang Indonesia. Iya. Ini salah satu daya tariknya. Betul. Karena sekali lagi saya sampaikan, ini bukan terjemahan syarah. Iya. Ini memang syarahnya langsung orang Indonesia yang nyarahkan gitu. Jadi lebih mudah lagi kita pahami. Jadi yang menjelaskan langsung ini orang Indonesia gitu, dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah dipahami, dengan sistematika yang sangat indah tadi. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hardcover. Iya, Jadi hardcover ini juga salah satu daya tarik. Ini orang kadang-kadang kalau bukunya lemah-lemah, gitu kan. Jadi kita ngajar saja pun pakai buku ini, orang udah percaya gitu. Betul. Udah yakin gitu. Kokoh gitu. Kokoh gitu. Ini kalau kita taruh begini pun Masya Allah berdiri dia. Iya. Tapi kalau buku ini kan ukurannya ukuran 17x24 saya lihat ini. Iya. Masya Allah ini biasanya disebut dengan lebih kurang ya. Biasanya B5 ini. B5 bukan A4. Kalau A4 lebih kecil lagi dia. Gitu. Jadi ini B5 seperti ini memang layak sehingga kita disimpan pun di raknya enak. Ini kan ada tempatnya seperti ini ya. Betul. Masya Allah indah sekali memang. Itu yang kedua. Jadi penulis itu yang pertama, kemudian hardcovernya. Yang ketiga, pembahasan mereka ini sangat indah. Jadi dari enam yang disampaikan ini, matan hadis, takhrij hadis, kosakata, syarah hadis, intisari hadis, biografi perawi, ini sangat indah. Kemudian jadi itu yang menarik juga takhrijnya itu. Iya. Jadi
kejujuran penulis itu sangat penting di sini, dan itu sudah nampak sekali. Langsung dijelaskan hadis ini begini dan disebut di mana saja hadis ini. Karena kan satu hadis bisa saja diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, kan. Enggak hanya Ibnu Hajar yang meriwayatkan hadis itu, banyak gitu. Jadi artinya bisa kita rujuk bahwa ternyata hadis ini tidak hanya di Bulughul Maram, ada di Abi Daud, ada di Tirmidzi umpamanya, ada di An-Nasa'i dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang menjadi menarik bagi saya juga adalah tentang intisari hadis. Jadi tidak mencukupkan hanya syarah hadis, tapi intisari. Jadi intisari itu kalau kita buka umpama sebagai contoh ya, intisari hadis kalau kita buka contohnya saja di halaman 206. Ini supaya nanti pemirsa nggak dari tadi contohnya kok di halaman itu aja, kita zigzag 206 kita buka dulu. Baik. Jadi 206 ini intisari hadis, Masya Allah ya. Ini sampai 21 poin. Intisari hadis ini. Gitu. Dan setiap intisari hadis saya lihat itu dikasih footnote menunjukkan bahwa ini adalah fawaid atau faedah hadis 139 dan 140. Ini disarikan dari kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini juga syarah kitab Bulughul Maram. Imam As-Sun'ani kan. Jadi kalau kita pun ingin mengembangkan lagi ya, ini sudah kita dipandu sebenarnya. Sudah dipandu. Kalau kita seorang penuntut talibul ilmi ingin meluaskan lagi, sudah diarahkan kita. Semacam petunjuk arahnya sudah ada. Ya, kita kemana, merujuknya ini kemana gitu. Lihat, ini 21 intisari hadis. Jadi saya kira jarang kita temui. Masya Allah. Jadi keseriusan penulis dan kejujuran dan keikhlasan yang tinggi bisa seperti ini gitu. Demikian. Ini yang membuat saya tertarik dengan buku Syarah Bulughul Maram ini yang disyarahkan oleh para asatidzah kita ini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita kembali akan jeda. Ustaz, kita tahan kembali. Iya, kita tahan dulu. Bahas setelah jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program Bedah Buku. Ya baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Bedah Buku. Dan masih kita membahas atau membedah buku Syarah Bulughul Maram. Setelah kita banyak menyebutkan identitas buku dan juga identitas penulis, kita akan lanjutkan lagi. Baik Ustadz, buku yang ada di hadapan kita ini kira-kira Ustadz segmentasinya nih Ustadz. Kira-kira lebih cocok di kalangan siapa? Apakah memang ini sudah layak semua kaum muslimin memiliki buku ini atau bagaimana nih Ustaz? Iya, secara umum kalau kita baca dari penjelasan asatidzah kita ini, jadi yang mendorong mereka juga menulis ya buku ini adalah salah satunya karena kalau kita baca di tujuan kami di sini di muqaddimah ya, di awal-awal sekali, agar kaum muslimin dapat memahami dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Motto kami insya Allah menjaga keautentikan tulisan penyusun. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang sedari awal tujuan para asatidzah kita ini jazahumullahu khairan adalah memang untuk kaum muslimin secara umum di Indonesia ini. Jadi oleh karena itu memang kalau kita tanyakan atau kita bertanya segmentasinya siapa? Umum. Gitu. Umum mengapa? Karena dari sisi bahasa ini kan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semua orang insya Allah bisa. Jadi memang Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh para asatidzah ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia ini. Demikian. Jadi kalau dikatakan segmentasinya siapa, tidak terbatas, tidak hanya satu atau dua golongan atau lapisan tertentu, tidak, tetapi semua masyarakat ya yang sudah bisa membaca, sudah bisa menikmati buku ini karena memang sangat mudah, mudah dipahami ya. Juga ada kosakatanya, juga ditakhrij hadis-hadisnya, juga ada intisarinya. Jadi sudah semakin mudah dan lengkap sehingga ini layak ya diminati, dibaca dan dimiliki oleh
semua lapisan masyarakat. Baik, Masya Allah. Demikian. Berarti setiap kaum muslimin layak Ustaz ya memiliki buku ini. Iya. Ada di maktabah pribadinya gitu. Ustaz, Iya, berada di maktabah pribadinya sangat layak, tapi saya nggak tahu nih harga dibanderol berapa. Iya, nanti insya Allah kita akan sebutkan, kita akan tayangkan harganya berapa biar kaum muslimin juga mungkin karena ini banyak Ustaz, Betul. bisa mulai menabung. Iya, 5 jilid soalnya. 5 jilid Ustaz ya, Iya, iya. bisa menabung ya. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Nah Ustaz, mungkin bisa sebutkan Ustaz kelebihan-kelebihan dari buku ini nih, Ustaz. Kelebihan pertama ini saya nggak tahu ya apakah bisa dibeli satu persatu nyicil gitu, nyicil Ustaz, ya. atau dia harus satu paket begini, Iya. 5 jilid Semua ini gini, Ustaz, satu begini gitu kan, saya tidak tahu. Iya. Kalaupun umpama kita dapat satu hadiah dari kawan umpamanya, dari teman gitu, nggak apa-apa karena ini pembahasannya itu selesai dia. Iya. Dalam pengertian begini, kita contohkan umpamanya di jilid 1 ini kalau kita baca di daftar isinya, jelas sekali daftar isinya ini kitab Toharoh. Jadi ada 2 kitab yang dibahas, ya, kitab Toharoh dan kitab Sholat. Iya. Jadi kitab Sholat ini pun ini dibahas tuntas dalam pengertian begini, tuntas dengan pembahasan di sini. Jadi kalaupun nanti di jilid keduanya nanti tentang sholat juga dibahas, tapi sudah selesai hadisnya ini, udah dirampungkan di sini. Nanti ada hadis yang lain kelanjutannya, itu soal lain, tapi yang di sini nggak gantung gitu. Oh gitu. Jadi kalau umpama pun kita dapat satu, umpamanya gitu kan, dikasih teman gitu, ini sudah bisa memberikan banyak ilmu ke kita. Iya. Demikian. Apalagi kita memiliki 5-5-nya langsung. Wah, ini tentu pustaka Imam Syafi'i saya kira siap ya untuk mendistribusikan, ya, untuk menyediakan segala permintaan ya untuk kebutuhan masyarakat. Demikian. Jadi yang kelebihannya ini adalah walaupun kita punya satu sudah bisa memberikan banyak ilmu ke kita. Apalagi 5-5-nya dengan hardcover yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga bentuknya yang menarik. Dari sisi warna saya kira desain warna juga ini ya menarik ya. Menarik. Jadi kontras dia kan antara tulisan syarahnya ini kan putih ya. Ini warna keemasan dipadukan dengan hijau dan juga ini juga keemasan ada sedikit merahnya. Saya kira semakin menambah daya tarik dan daya pikat ke buku ini. Begitu. Jelas gitu ya ketika melihat karena kan ada juga warna buku itu yang macam redup-redup gimana gitu sehingga kita pun membacanya nggak semangat. Iya betul. Kadang ya memang gitu orang Ustaz melihat luarnya terlebih dahulu. Ya itu kan tampilan awal kan. Jadi ini istilah orang itu pandangan pertama begitu menggoda ya selanjutnya terserah Anda kan gitu. Jadi ini memang tampilan awalnya ini membuat orang jadi terkesima, jadi tertarik ya untuk memilikinya. Karena itu tadi hardcovernya, kemudian juga tinggi dan lebarnya ini sesuai ya sebanding, di samping juga dari sisi warnanya juga ini memukau sehingga ini semakin semakin membuat orang penasaran dan tertarik untuk memiliki buku ini. Iya Ustaz, Masya Allah. Dari font aja Ustaz ya dan ukurannya juga enak untuk membaca. Jadi saya kira dari berat kertasnya saya kira lumayan karena sebagian buku kadang-kadang berat kertasnya itu sangat ini sangat tipis sekali. Tapi ini saya kira saya tidak tahu apakah sampai 70 gram atau berapa gram ini kertasnya. Tapi menarik dan tulisannya juga bagi kita yang masih sehat walafiat matanya itu jelas ya. Bagi yang kita sudah berkacamata saya kira juga masih bisa ya karena tidak terlalu kecil dan jarak spasinya juga Masya Allah ya teratur. Kemudian juga dalam satu paragraf itu juga tidak terlalu panjang. Ini kadang-kadang memang desain ini juga mempengaruhi kan. Kadang-kadang itu paragrafnya terlalu panjang sehingga kita bacanya pun agak sedikit kebingungan atau spasinya terlalu padat begitu sehingga kita tidak bisa menemukan pokok kalimat, anak kalimat, mana itu kalimat utama, mana pendukung, mana yang namanya mayornya dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira cukup jelas apalagi dengan sistematika yang dibawakan tadi. Kalau kita baca lagi metodenya menarik. Yang menarik juga metodenya di halaman XI 5
kalau di Iya. sini halamannya. Disebutkan di sini, adapun metode kami dalam menyusun kitab Syarah Bulughul Maram, buah karya Ibnu Hajar ini sebagai berikut. Ini luar biasa. Ini metode juga bisa dibaca nanti. Itu ada 7 ya metode yang disampaikan. Iya. Di halaman XI5. Iya, Masya Allah. Di XI5 atau kita bisa katakan di halaman 14. Ya, halaman 14 ini kami memberikan judul bahasan sub-sub pada hadis-hadis yang menggambarkan sisi pendalilannya terhadap hukum syariat. Jadi dari judulnya saja itu sudah menggambarkan apa yang akan dijelaskan melalui hadis-hadis itu. Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi istilahnya ya. judul menggambarkan isi ini sudah terangkum di sini. Iya. Karena ada istilah orang judul menggambarkan isi. Gitu kan. Kemudian kami menjelaskan biografi ringkas para perawi hadis yang demi kepraktisan terbitan digabungkan per kitab dan dipisahkan dalam halaman tersendiri. Ini juga menarik kan. Jadi biografi ringkas para perawi hadis yang demi kepraktisan terbitan digabungkan per kitab dan dipisahkan dalam halaman tersendiri. Jadi di halaman tersendiri nanti akan dijelaskan perawi-perawi hadis itu. Siapa saja mereka yang ada di dalam satu kitab itu. Gitu. Ini Masya Allah. luar biasa. Dan ini bisa dibaca selanjutnya begitu. Oke. Nah Ustadz, Masya Allah ini luar biasa kelebihan-kelebihan dari buku ini. Nah Ustadz, ketika kita Ustadz atau sahabat keluarga muslim sudah memiliki buku ini nih Ustadz, sudah dibaca, kemudian sudah dipahami, apakah perlu lagi Ustadz untuk mencari Ustadz atau guru untuk istilahnya meyakinkan lagi nih Ustadz apa yang dia baca? Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah talaqi, ya belajar ilmu itu dari mulut para ulama. Jadi kalaupun kita baca buku, baca buku sendiri itu hanya sebagai alat bantu. Alat penentu itu tetap saja kita harus berguru ke ustadz, ke syekh, ke alim gitu. Jadi tidak kita mencukupkan diri kita dengan kita baca sendiri, gitu. Kecuali kita hanya sifatnya pengayaan pengayaan, pendalaman. Lalu nanti ketika kita terbentur, kita harus sharing ke ustadz. Kalau lebih bagusnya lagi kita dari awal sih ada rujukan kita memang, kita memang punya. Di samping kita punya modal tentunya kan gitu, ada bahasa Arabnya kalau bisa. Kalaupun kita orang Indonesia, Ustadz saya minim, nggak tahu bahasa Arab. Buku ini juga bisa membantu kita sebenarnya, Tapi lagi-lagi saya katakan ketika nanti mungkin ada masalah, ini kan karena ini buku ini kan sifatnya tidak diaktifkan, dia kan pasif. Iya betul. Dia pasif. Jadi ketika ada masalah yang kita tak ngerti, walaupun memang sudah bahasa Indonesia kan bisa saja kita nggak ngerti ini apanya. Jadi memang disinilah pentingnya kita berguru itu. Jadi walaupun kita katakan ini bahasa Indonesia, tetapi tetap saja kita sarankan harus memang kalau memang ada ustadz atau guru itu lebih baik. Jadi dibarengi dia. Di samping dia baca ini juga ada ustadznya yang akan memberikan penjelasan lagi, itu akan lebih mantap lagi. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, sebagai penutup di kesempatan kali ini Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan penilaian dan juga kesimpulan dan juga pesan untuk sahabat keluarga muslim tentang buku ini Ustadz. Iya, jadi pertama kita sampaikan buku ini saya kira sudah saya pribadi recommended terhadap buku ini. Saya rekomendasikan bagi seluruh para pemirsa dan seluruh lapisan masyarakat. Saya kira ini hidangan yang lezat dalam perkara ilmu, layak dan seharusnya kita menyisihkan uang. Kadang-kadang orang kan untuk beli buku ini agak susah dan berkerah, terlalu perhitungan. Sementara kalau untuk yang lain-lain nanti yang belum tentu itu bermanfaat, jalan-jalan yang kemana-mana beli makanan itu dibela-belain. Sementara untuk beli buku yang manfaatnya luar biasa karena untuk keperluan agama kita, kadang-kadang orang itu tadi pilihan berkera hitungan kali begitu. Tapi saya kira jangan jangan metode kita itu kita hadapkan dengan buku ini. Kalau berhadapan dengan Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh para asatidzah kita tadi, jangan ada istilah itu. Jadi mulai dari sekarang kalau memang
ada rezeki, ada uang, harus memang diadakan. Jadi kalau kita bilang ada uang, enggak akan ada. Itu memang harus diadakan untuk memiliki buku ini. Saya tidak tahu nanti harganya bisa nanti disampaikan berapa, sehingga kaum para pemirsa bisa langsung mungkin bisa memiliki saat ini atau mungkin pekan ini atau kapanpun secepatnya bisa dimiliki Syarah Bulughul Maram 5 jilid. Nah, ini luar biasa dan insyaallah taala memberikan manfaat yang besar bagi seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan beragamanya. Iya, baik, Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, setelah kita tentunya menyaksikan atau melihat pembahasan bedah buku dari buku Syarah Bulughul Maram, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di sini, sudah menemani kami dan membahas buku ini yang luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita semua nih. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risalah, akhir kata saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.